Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sindroma nefrotik atau lebih kita kenal dengan nefrotik syndrome ya. Jadi ini berkaitan dengan kelainan pada nefron ya, makanya disebut dengan nefrotik. Kemudian disebut sindrom berarti akibat kelainan dari nefron tersebut akhirnya muncul beberapa gejala ya. Apa sindroma nefrotik? Sindroma nefrotik yaitu munculnya 3 gejala utama ya. Jadi kalau disebut sindrom, keluhannya lebih dari satu gejala ya. Jadi ada 3 gejala utama. Yang pertama adalah proteinuria ya, adanya proteinuria tapi harus bersifat masif. Artinya proteinurianya sifatnya besar-besaran. Pada materi sebelumnya di mana glomerulonefritis itu bisa terjadi proteinuria, itu sedikit berbeda dengan sindroma nefrotik. Pada sindroma nefrotik, proteinuria yang terjadi itu terjadi secara masif, besar-besaran. Tentunya patologinya juga berbeda ya, patofisiologinya berbeda. Apa yang disebut dengan proteinuria masif? Yaitu kalau pada orang dewasa lebih dari sama dengan 3,5 gram per hari ya, pada orang dewasa dengan berat badan sekitar 60 kilo. Kalau pada anak-anak yaitu 0,05 gram per kilogram berat badan per hari. Ini kalau pada anak-anak. Akibat adanya protein yang dikeluarkan lewat urin atau proteinuria masif tadi, maka protein di dalam darah akan berkurang. Dalam hal ini, protein di dalam darah dalam hal ini adalah albumin. Makanya akibat banyak protein dan salah satunya adalah albumin yang dikeluarkan albumin tadi yang seharusnya tidak tembus di glomerulus, di filtrasi glomerulus, akhirnya dia harus keluar sehingga albumin di dalam darah menjadi sangat rendah. Makanya gejala yang kedua yang muncul adalah hipoalbuminemia ya. Disebut hipoalbuminemia kalau albumin di dalam darah kurang dari 3 gram per liter. Akibat dari adanya hipoalbuminemia maka akan menyebabkan edema yang bersifat generalisata ya. Jadi edema generalisata ini edema yang terjadi pada hampir seluruh bagian tubuh. Bisa pada kelopak mata atau palpebra, bisa pada pipi, bisa pada paru-paru, efusi pleura ya, atau pada perut disebut juga asites ya, pada peritoneum ya asites, atau bisa pada sebelah anterior dari regio cruris ya, pada kaki anterior di daerah tibia, di daerah malleolus ya, mata kaki ya, bisa muncul di situ. Nah, jadi gejala pertamanya adalah proteinuria masif karena banyaknya protein, dalam hal ini albumin yang keluar dari urin melalui filtrasi glomerulus mengakibatkan albumin di dalam darah akan menurun ya. Penurunan albumin di dalam darah akan menyebabkan edema. Apakah terkaitan antara albumin dengan edema? Kita tahu bahwa cairan yang memiliki volume tertentu itu memiliki tekanan. Tekanan itulah yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Hidrostatik ya. Jadi setiap cairan, misalnya ada cairan di dalam plastik ya. Kalau kita isi plastik separuh dengan air, plastiknya tidak pecah. Tapi kalau plastiknya kita isi penuh, bisa jadi plastiknya pecah. Apa yang membuat plastik tersebut pecah? Itu karena adanya tekanan cairan di dalam plastik. Tekanan cairan itulah yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Sama halnya dengan cairan yang berada di dalam pembuluh darah. Maka cairan yang berada di dalam pembuluh darah dia memiliki volume, dan volume tersebut memiliki juga tekanan yang akan membawa cairan keluar dari pembuluh darah. Tekanan itu disebut tekanan hidrostatik. Dalam kondisi normal, tekanan hidrostatik itu dilawan oleh tekanan yang dibentuk oleh albumin. Namanya tekanan onkotik ya. Jadi albumin di dalam darah itu berfungsi sebagai albumin di dalam darah berfungsi sebagai tekanan onkotik. Misalnya ini pembuluh darah ya. Kan ada cairan. Nah, maka cairan ini akan selalu bersifat mau keluar. Cairan ini akan mau keluar ya. Akan berusaha mau keluar dari dalam pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatik.
Dalam kondisi normal tekanan hidrostatik ini akan dilawan oleh albumin, ya, karena albumin bersifat sebagai tekanan onkotik. Dia akan melawan sehingga cairan saling berada dalam kondisi yang keseimbangan antara dia mau keluar dengan ditahan oleh albumin, ya, sehingga keduanya selalu berada dalam kondisi keseimbangan sehingga cairan tidak keluar, ya. Kalau terjadi tekanan onkotik menurun, ya, dalam hal ini tekanan yang menahan agar cairan tidak keluar tadi menurun karena hipoalbuminemia, ya, maka akhirnya cairan keluar, merembes keluar pembuluh darah, masuk ke rongga-rongga interstisial, ya, ke rongga-rongga interstisial, sehingga inilah yang disebut dengan edema. Dan edemnya bersifat generalisata, berbeda dengan gagal jantung yang edemnya cenderung pada tungkai bawah. Jadi ini 3 hal utama sindroma nefrotik. Yang pertama adalah adanya proteinuria masif, kemudian hipoalbuminemia karena adanya proteinuria. Kita tahu albumin berfungsi sebagai tekanan onkotik untuk melawan tekanan hidrostatik cairan di dalam pembuluh darah. Kalau tekanan onkotik berkurang akibat hipoalbuminemia, maka terjadilah edema generalisata. Jadi ketiganya saling berkaitan, ya. Secara penyebab dibagi menjadi 3. Ada kongenital, ada primer atau idiopatik. Idiopatik ini artinya belum diketahui secara pasti penyebabnya, dan yang ketiga adalah penyebab sekunder. Yang kongenital apa saja? Ini kita lihat, ini tidak perlu dihafalkan, ya. Etiologi kongenitalnya apa saja, primernya apa saja, ya. Ini yang etiologi yang sekunder, ya. Sekarang kita mau membahas apa sih yang menyebabkan terjadinya proteinuria. Apa yang menyebabkan terjadinya proteinuria sehingga terjadi proteinuria yang besar-besaran, ya, atau masif. Kita langsung lihat di gambar ini, ya. Jadi ini patologinya sindroma nefrotik. Jadi ini adalah kapiler glomerulus. Ini adalah gambaran kapiler glomerulus, ya. Ini gambaran pembuluh darah. Ini gambaran pembuluh darah kapiler, ya. Ini adalah membrana basalis. Yang hijau-hijau ini adalah membrana basalis. Ini membrana basalis yang hijau-hijau, ya. Anda lihat ini adalah albumin. Ini adalah albumin, ya. Yang bulat-bulat kecil albumin, ya. Yang merah ini adalah sel darah merah. Semuanya berada di dalam intravaskuler, di dalam vaskuler kapiler glomerulus, ya. Kalau Anda lihat normalnya diameter dari albumin ini lebih kecil dari celah endotel. Jadi di dinding pembuluh darah ini, kapiler ini dilapisi oleh endotel, ya. Dilapisi oleh endotel. Celah endotel ini sebenarnya celahnya ini lebih besar dibandingkan molekul albumin ini, ya. Cuma pertanyaannya, kalau memang celahnya ini lebih besar, kenapa albumin ini tidak keluar? Ya, ternyata yang menyebabkan albumin ini tertahan tidak keluar bukan karena ukurannya, karena kalau secara ukuran albumin ini pasti bisa keluar. Ternyata yang menyebabkan adalah adanya muatan negatif, ya, ini negatif charge pada albumin, dan adanya muatan negatif juga pada membrana basalis, ya. Jadi muatan negatif pada membrana basalis akan menolak albumin, ya, sehingga terjadilah gaya saling tolak menolak. Sehingga saat albumin ini mau mendekat ke sini, maka akan ditolak oleh muatan negatif, ya. Negatif ketemu negatif akan menolak. Jadi inilah yang menahan albumin ini tidak bisa keluar dari kapiler glomerulus, ya. Jadi karena adanya muatan negatif. Pada sindroma nefrotik terjadi kehilangan muatan negatif dari membrana basalis. Jadi hilangnya muatan negatif pada membrana basalis inilah yang menyebabkan albumin keluar secara masif. Karena albumin keluar secara masif menyebabkan albumin di dalam pembuluh darah menjadi rendah, hipoalbuminemia, yang menyebabkan tekanan onkotik pembuluh darah menjadi rendah sehingga terjadilah edema. Itulah patofisiologi dari sindroma nefrotik, ya.
sehingga terjadi edema. Sindroma nefrotik memiliki komplikasi ya. Pertama adalah infeksi. Komplikasi yang pertama adalah infeksi. Kenapa infeksi? Karena imunoglobulin itu terbentuk oleh protein, sedangkan pada sindroma nefrotik terjadi pengeluaran protein yang terjadi secara masif. Jadi komplikasi utama dari sindroma nefrotik adalah gampang terjadi infeksi. Ya, yang kedua, bisa memicu gagal ginjal akut yang sifatnya prerenal. Kenapa? Karena banyak volume di dalam pembuluh darah yang keluar, sehingga volume di dalam darah menjadi berkurang. Kalau terjadi volume di dalam pembuluh darah berkurang, maka aliran darah ke ginjal juga berkurang. Makanya bisa mencetuskan gagal ginjal akut prerenal. Yang ketiga, bisa memicu trombosis atau terjadinya pembekuan. Kenapa bisa terjadi trombosis? Karena viskositas pembuluh darah meningkat. Perbandingan antara hematokrit dengan plasma darah menjadi lebih besar. Darah menjadi lebih kental. Masih ingat Trias-Virchow, proses pembentukan trombosis, bahwa salah satu penyebab pembentukan trombosis itu selain dari kelainan pada dinding vaskuler, peningkatan aktivitas pembekuan dan stasis aliran ya. Jadi dengan adanya pemekatan darah, maka aliran akan melambat. Aliran yang melambat menjadi salah satu faktor resiko dari Trias-Virchow, yaitu terbentuknya trombosis. Ya. Kalau terjadi kelainan pada vaskuler, volume berkurang, tentunya akan menyebabkan kelainan juga pada jantung, sehingga bisa memicu kelainan kardiovaskuler. Volume yang terus berkurang bisa memicu shock hipovolemik. Ya. Nah, jadi ini adalah komplikasi dari sindroma nefrotik. Yang pertama adalah infeksi, kemudian gagal ginjal akut, bisa memicu trombosis, kelainan kardiovaskuler, dan shock hipovolemik. Tekanan darah turun akibat volume di dalam darah berkurang. Ya, kalau volume di dalam darah berkurang, maka tekanan darah juga akan berkurang. Masih ingat patofisiologi pengaturan tekanan darah, yaitu dipengaruhi oleh cardiac output dan tahanan perifer total. Nah, ini dia sekilas gambaran. Jadi edema generalisata ini salah satu contohnya begini ya, edema pada kelopak mata ya. Kemudian secara klinis, gambaran urin yang banyak mengandung protein, dia berbusa ya, seperti ini. Jadi sekian patologi dari sindroma nefrotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.